Nah, ini pendahuluan gitu ya. Ini pendahuluan dari Scott Jeffrey gitu ya. Coba kita langsung saja. Jadi Scott Jeffrey melihat bahwa para murid spiritual ya itu bisa menjadi sasaran empuk ya, sasaran empuk untuk kita goda, untuk kita alihkan, untuk kita manfaatkan ya perjalanan mereka demi keuntungan, kurang lebih begitulah ya. Jadi ya memang ya seperti itu ya. Jadi murid spiritual akhir-akhir ini dibombardir oleh informasi dan aktivitas yang menyita waktu dan perhatian. Jadi kemudian koleksi tulisan mengenai sifat ego, pikiran, artinya buku ini dirancang ya, dirancang khusus untuk sebagai pendamping ringkas untuk murid spiritual tadi. Saya kira bukan hanya yang mengikuti Hawkins ya, teman-teman saya yang di ketarekatan juga senang dengan kutipan-kutipan Hawkins itu pada tingkat tertentu ya. Jadi memang dirancang, buku ini dirancang untuk menjadi semacam pengingat ya kali ya, pengingat atau petunjuk praktis ya. Jadi buku ini dibikin kecil ya, maksudnya ini dibikin kecil itu dibikin versi aslinya, tapi setelah diterjemahkan dua bahasa tidak kecil lagi gitu ya, tidak kecil lagi. Jadi ini agak berbeda ini sudah ya. Kalau versi aslinya itu gini, mana ya? Mana dari buku saya tuh? Nah ini versi aslinya itu, ini udah lama sekali saya beli. Nah, seperti ini versi aslinya, kecil ya. Saya aja kalau kemana-mana tuh, ke kereta, ke pesawat selalu bawa ini. Tapi kalau setelah diterjemahkan dua bahasa jadi segini ya, jadi lebih besar. Tapi saya kira nggak apa-apa. Jadi buku ini membantu kita mengarahkan ya, mengarahkan perenungan ya, menggaris apa istilahnya itu, menyediakan katakan konten untuk kita renungi ya tentang kebenaran. Dan kutipan dan nukilan ini diambil dari berbagai macam buku gitu ya. Jadi bisa dibilang ini ringkasan karya Hawkins, tetapi ringkasan untuk konteks struktur ya, atau ringkasan peta progresif lah, katakan begitu ya. Bukan peta kesadaran tapi peta progresifnya gitu. Itu mungkin bisa kita simpulkan seperti itu. Jadi diambil dari seluruh buku Hawkins itu, dibuat khusus untuk peta progresif. Oke. Jadi kutipan-kutipan dalam buku ini itu diambil langsung ya dari sumber-sumber tadi, sumber-sumber oleh Hawkins, dengan sedikit perubahan kecil sesuai dengan konteks ya, untuk menunjukkan proses progresifnya gitu ya. Seperti itu. Jadi ini memang kalau teman-teman yang ingin mempercepat proses progresif ya, ini panduannya nih ya. Strukturnya juga ada gitu. Lalu kita lihat pendekatan terhadap progres spiritual ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hawkins, bukan suatu pendekatan menuju ke suatu tempat, karena tidak ada tempat yang harus dituju ya. Jadi bukan menuju ke satu tempat. Sebaliknya Anda dipandu untuk mentransendensikan ego dan meluruhkan semua ilusi hingga kebenaran terungkap. Ini menarik ya. Kita sudah bikin gambarnya begitu. Jadi pada dasarnya jadi spiritualitas itu kan kita ngomongin soal kesadaran subjek. Kesadaran subjek ini macam-macam, ada ego, ada mind, pikiran. Ada satu kesadaran subjek yang bersifat ilahiyah. Nah, kesadaran subjek yang bersifat ilahiyah ini kita sudah punya itu. Hanya saja belum aktual. Lebih dulu aktual kesadaran subjek, ego, dan pikiran ya. Jadi itu maksudnya bahwa perjalanan spiritual itu bukan perjalanan menuju satu tempat, tetapi itu adalah
dalam yang dimaksud dengan perjalanan spiritual itu adalah upaya untuk mengaktualkan potensi kesadaran ilahiyah yang itu sudah built-in dalam diri kita. Ini menarik ya. Ini menarik. Itu menjadi kata kuncinya tuh. Hawkins selalu menggambarkan ini bahwa matahari selalu bersinar, Anda hanya tinggal menghilangkan awannya. Jadi kesadaran ilahiyah itu bukan sesuatu yang harus kita pelajari, ya, bukan. Kesadaran ilahiyah itu kalau dalam bahasa agama, kesadaran subjek yang sudah ditalkin langsung oleh Tuhan, begitu ya. Kalau di bahasa di kelompok saya begitu ya, di ketarekatan itu, kesadaran ilahiyah itu kesadaran subjek yang sudah ditalkin langsung oleh Tuhan. Di sana berisi segala bentuk kecerdasan ilahiyah. Jadi dalam perspektif ini tidak benar kalau bayi yang lahir itu digambarkan dalam konsep tabula rasa. Tidak benar. Bayi itu tidak lahir seperti kertas kosong. Dia sudah membawa kesadaran subjek yang ilahiyah, tetapi itu memang harus diaktualkan. Orang tua dalam hal ini atau lingkungan itu harus membantu mengaktualkan itu. Tapi kenyataannya justru lingkungan orang tua itu membantu mengaktualkan bukan kesadaran subjek yang ilahiyah, tetapi kesadaran subjek yang kesadaran subjek itu kan ada yang ego, ada yang main ya. Justru orang tua atau sosial itu membantu mengaktualkan kesadaran subjek yang main tadi. Itu bukan kesalahan tentu saja gitu ya. Itu adalah proses progresif. Hanya saja kadang-kadang tuh kita melihat di masyarakat, orang tua atau masyarakat kita tidak punya lagi visi besar untuk mengaktualkan potensi kesadaran subjek yang ilahiyah itu. Bahkan sudah dilupakan wacana kesadaran subjek ilahiyah itu sudah ada. Itu sudah dilupakan mungkin ya. Orang tidak lagi mengingat itu. Seperti itu. Dan saya kira tidak ada pendidikan formal manapun ya yang pendidikan formal manapun yang concern dengan bagaimana mengaktualkan kesadaran subjek yang ilahiyah ini. Di PCI kita mencoba itu ya dengan kurikulum Human Project gitu ya. Seperti itu. Kita langsung saja. Pengajaran Dr. Hawkins memperlihatkan ego atau pikiran sebagai tak lebih dari kompleks rumah kaca ya. Jadi ini muter-muter saja di situ. Banyak ilusi ya. Hawkins sebagai seorang guru, ahli dan mistikus, dia memberitahu kita nature bagaimana keluar dari distorsi dan kesalahan persepsi itu tadi. Ajaran ini saya kira bersifat abadi begitu ya. Lintas lintas komunitas, lintas percayaan agama dan seterusnya, karena ini adalah proses progresif begitu ya. Dia menawarkan anugerah, kejelasan dan arah spiritual kepada murid ya. Pada murid. Dan ini bagi orang barat ini omongan Hawkins ini masih sulit diterima. Ya, kita di komunitas insya Allah sejak 2017 kita udah mulai mencoba ya mengungkap dikit-dikit gitu ya. Dan pengajaran Hawkins ini tidak berbasis agama tertentu ya, karena kan progresivitas itu karena yang diajarkan itu progresivitas gitu, bukan doktrin. Meskipun ini
di dalam agama itu, terutama dalam metode yang diajarkan oleh mentor saya itu justru dengan agama, dalam pengertian ini yang saya alami, membantu mempercepat progresivitas. Tetapi bagi sebagian orang yang traumatik dengan agama, ya kemudian menganggap agama itu sebagai musuh spiritual. Saya kira kalau kita di Islam tuh enggak lah ya. Justru spiritualitas itu ada di agama. Kalau di Barat mungkin iyalah, tapi kita di sini tuh saya kira enggak ada. Jadi kita tidak usah membawa wacana Barat ke kita ya, karena kita punya konteks sejarah yang berbeda. Saya kira ini pengantar dari atau pendahuluan dari Scott Jeffrey ini menarik ya, menarik. Banyak di antara tema dan konsep yang disajikan dalam buku ini bersifat repetitif. Memang begitu, spiritualitas itu tidak ada yang baru gitu ya. Spiritualitas itu kan kita terus-menerus melarutkan ego, sehingga yang aktual itu adalah kesadaran subjek yang ilahiyah ya. Jadi memang harus sering diulang-ulang gitu. Dan itu memang disengaja ya. Dr. Hawkins menjelaskan bahwa prinsip non-linear dipelajari melalui pengulangan, bukannya dengan pemahaman linear yang berurutan gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang sudah menyaksikan video bedah buku ini, itu bisa memulai dari halaman manapun gitu ya. Tidak harus urut. Disesuaikan saja dengan konteks pengalamannya dalam keseharian. Di dalam membaca ulang dan merenungkan makna di balik kata-katalah pemahaman seseorang menjadi matang ya. Jadi pengulangan itu dalam rangka untuk mematangkan, menguatkan, mengokohkan gitu ya. Dan membuat cetok, membuat jelas. Pada akhirnya ajaran ini menjadi bagian dari sang murid ya. Artinya realitas subjektif yang bisa dialami. Dengan demikian, kalau sudah dialami, kata-kata menjadi tidak penting, tetapi bukan tidak penting secara mutlak ya. Tetap saja penting untuk kita bisa mentalkin lagi gitu ya. Seperti itu. Semoga perjalanan spiritual Anda memandu Anda ke kebenaran yang lebih tinggi. Salam, Scott Jeffrey.